Halo, sahabat cerita senja. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang penuh kebahagiaan dan semangat. Di video kali ini, kita akan berbagi cerita yang pasti bikin hati kalian hangat. Seperti keindahan senja yang selalu menemani setiap perjalanan kita. Jadi, jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka. Dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita senja selanjutnya. Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Namanya Raka. Ia menikahi Sari dengan segenap cinta yang dimilikinya. Lalu kehilangan segalanya dalam satu musim hujan. Setelah kematian Sari, istrinya, ia tidak pulang ke rumah orang tuanya di Bogor. Tidak juga merantau kembali ke proyek bangunan di Bandung. Ia tinggal di rumah mertuanya. Di rumah yang sama dengan tempat terakhir kali Sari bernapas. Bu Narti, mertuanya, tak mengusir. Hanya diam, menanak nasi seperti biasa, menyapu halaman dengan langkah pelan, dan sesekali menghidangkan teh di pagi hari. Diam mereka adalah perjanjian tanpa kata. Keduanya ditinggal oleh perempuan yang mereka cintai. Gabus, kampung kecil di pinggiran Bekasi, menjadi sangkar. Waktu seperti tidak berjalan di sana. Orang-orang hanya tahu bahwa Raka belum menikah lagi. Mereka tidak tahu bahwa Raka belum pernah benar-benar tidur pulas sejak malam jenazah Sari dikuburkan. 2 kamar. 1 untuk Bu Narti. 1 dulu untuk Raka dan Sari. Kini Raka tidur sendirian di kamar itu. Bau tubuh Sari sudah menghilang, tapi dinding tetap menyimpan suara tangisnya yang terakhir. Kadang malam-malam Raka terbangun dan mendengar langkah kaki Bu Narti di dapur. Ia tahu suara itu. Langkah pelan, berhenti di rak piring, lalu bunyi sendok jatuh 1. Kadang, langkah itu mendekat ke depan kamarnya. Lalu menghilang. Raka tidak pernah buka pintu. Suatu pagi, Raka sedang memperbaiki genteng yang bocor saat Bu Narti datang membawa teh dan sepotong ubi rebus. Raka, kamu jangan kerja terlalu keras. Nanti jatuh. Gentengnya udah lapuk, Bu. Nanti saya turun. Mata Bu Narti menatapnya lama. Sari dulu suka duduk di bawah pohon mangga kalau kamu kerja. Dia suka manggil-manggil kamu dari bawah. Ingat enggak? Raka hanya mengangguk. Ia tak tahu harus berkata apa. Kadang, kalau kamu diam terus, aku pikir kamu juga udah mati, Kak. Ucapan itu seperti batu jatuh ke dalam sumur dalam. Malamnya, Raka menatap foto pernikahan mereka. Di dalam bingkai kayu tua. Sari tersenyum. Bu Narti berdiri di sebelah kiri, dengan wajah setengah senyum. Di situ, mereka seperti keluarga utuh. Beberapa bulan setelah kematian Sari, datang hujan pertama. Raka sedang menyapu teras, ketika Bu Narti duduk di anak tangga. Ia mengenakan daster biru yang dulu sering dipakai Sari. "Kak," katanya pelan. "Kamu masih muda. Nggak mungkin kamu nggak butuh siapa-siapa." Raka menunduk. "Saya masih suami Sari." "Sari udah nggak di sini." Hening. Hujan turun makin deras. Lalu Bu Narti berdiri, perlahan, mendekat ke arah Raka. "Kalau kamu butuh pelukan, kamu nggak perlu nyari jauh-jauh." Raka memejamkan mata. Dunia menjadi ruang kecil penuh suara hujan dan desah yang tidak seharusnya. Mereka tidak bicara soal malam itu. Tidak juga malam-malam setelahnya. Bu Narti tetap memasak. Raka tetap membersihkan halaman. Tapi kadang, suara langkah Bu Narti di malam hari tidak hanya berhenti di depan pintu. Tidak ada tinta di dalamnya. Hanya kehampaan yang sama-sama mereka isi dengan tubuh masing-masing. Dosa itu tidak memiliki nama. Tidak ada kata selingkuh. Tidak ada kata cinta. Hanya ada keinginan untuk merasa hidup kembali. 3 bulan kemudian, Bu Narti muntah-muntah. Dia pikir ususnya bermasalah. Tapi setelah telat haid 2 bulan, dia pergi diam-diam ke bidan.
Bu Narti, ini bukan Mak. Ibu hamil. Ia pulang dengan langkah gemetar. Di rumah, Raka sedang menjemur kasur. Kak, katanya. Kita nggak bisa terus begini. Raka menatapnya. Saya tahu. Saya hamil. Raka duduk di tangga, memandangi tanah. Hujan turun lagi, samar-samar. Mereka tidak pernah bicara banyak lagi. Raka mencari kerja di luar kampung, pulang hanya seminggu sekali. Bu Narti menyembunyikan kehamilannya dengan baju longgar dan tinggal di dalam rumah. Orang kampung hanya tahu bahwa anak perempuan Bu Narti sudah meninggal, dan menantunya belum nikah lagi. Ketika akhirnya bayi itu lahir, seorang lelaki mungil yang diberi nama Surya. Bu Narti bilang itu cucunya dari anak sulungnya yang kerja di Kalimantan. Tidak ada yang bertanya lebih jauh. Surya tumbuh sebagai anak pintar dan pendiam. Tidak pernah memanggil Raka sebagai ayah. Raka juga tidak pernah mengajarkan. Setiap ulang tahun Surya, Bu Narti hanya bilang, "Doa ya, semoga jadi anak baik." Dan Surya selalu bertanya, "Ayahku di mana?" "Jauh," kata Bu Narti. Raka mencoba menulis surat. Banyak. Tapi tak pernah ia kirim. Ia simpan di bawah kasur. Surat-surat itu isinya sama. "Maafkan aku, Sari. Aku gagal menjaga ibumu. Aku gagal menjaga semua. Aku jadi lelaki yang kamu pasti akan benci. Tapi anak kita, dia baik. Pintar. Dan setiap aku melihat matanya, aku tahu aku masih diampuni." Beberapa tahun kemudian, Surya menulis buku. Judulnya, Sisa Hujan di Gabus. Buku itu tidak menyebut nama. Tidak menyebut tempat secara jelas. Tapi ia bercerita tentang seorang anak yang lahir dari rahasia, tumbuh dalam sunyi, dan akhirnya belajar menerima bahwa tinta tidak selalu datang dari arah yang benar, tapi bisa tumbuh menjadi kebaikan yang tulus. Buku itu tidak laku banyak. Tapi satu salinan dikirim ke pemakaman, diletakkan di atas batu nisan Sari, Bu Narti, dan kelak nanti, Raka. Dan saat hujan datang, airnya mengalir pelan di atas batu nisan itu, mencuci semua luka yang pernah ada. Cerita telah dirapikan dan disusun dengan judul, Sisa Hujan di Gabus. Anda bisa melihat dan menyuntingnya kapan saja. Ingin saya bantu membuat versi PDF, sinopsis, atau cover cerita ini?